Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus DKM Mushola Miftahul Jannah di Blok F Perumahan GCC Ciniti Cikarang, dan juga yang saya hormati Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Muslimat, ibu-ibu, keluarga besar, para jamaah Miftahul Jannah di Blok F Perumahan GCC, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita di hari Ahad ba'da asar tertanggal 15 Sya'ban 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal Ahad ba'da asar 25 di bulan Februari 2024. Didudukan bersama untuk kita bersilaturahim dengan para tetangga dan seluruhnya para jamaah dalam acara Thalabul Ilmi, pas kebetulan di hari yang mulia, yaitu bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban atau yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan rawuhnya, hadirnya seluruh yang telah hadir di majelis talim yang mulia ini senantiasa Allah masih paringi nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, berkah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu, insyaallah materi yang akan kita sampaikan yaitu seputar amalan setelah nisfu Sya'ban, dan berikutnya adalah tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebelumnya marilah kita membaca kitab Suratul Fatihah untuk pengarang kitab yang insyaallah akan saya sampaikan, kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir semua yang hadir di majelis yang mulia ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah pembuka taklim pada sore hari ini, yang tadi sudah dibuka dengan pembacaan kalam-kalam Allah, pembacaan zikir dan doa, pembacaan sholawat. Mudah-mudahan semua ini menjadikan rahmat kasih sayang Allah kepada kita semuanya, menjadikan maghfirah, ampunan dosa-dosa kita, yang mudah-mudahan dari awal sampai akhir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmatin Allah, tadi sudah disampaikan dari awal, kita masuk hari ini di tanggal 15 Sya'ban, yang tentunya amalan-amalan yang istimewa atau amalan yang khusus ya untuk di bulan Sya'ban, yaitu semalam caknya, yaitu di pertengahan Sya'ban atau yang kita kenal dengan pertengahan nisfu Sya'ban. Jadi semalam ibu melakukan ibadah yang cakep, yang keren ya bu ya.
Maksimal itu ya khataman Al-Quran. Tapi guru-guru kita menganjurkan untuk kita membaca apa ini? Surat Yasin, surat ke-36 kita baca bersama-sama dengan 3 kali balikan. Seperti itu. Dan amalan yang awal-awal kita dipersilakan untuk di awal Sya'ban itu perbanyak untuk ibadah, yaitu kita perbanyak untuk sholat, perbanyak untuk zikir atau berpuasa sunnah Sya'ban. Nah, puncaknya beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari kemarin kita berpuasa, kalau ibu bisa puasa Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Maka kalau itu 13, 14, 15-nya itu di bulan Sya'ban, maka dikenal dengan puasa Ayyamul Bid di bulan apa? Sya'ban. 3 hari berturut-turut. Ya, kalau disebut puasa Ayyamul Bid 13 Ahad. Hari ini terakhir puasa Ayyamul Bid. Saya berpuasa Jumat doang. Sabtu Ahadnya enggak, Bu. Soalnya ada acara Isra Mi'raj, ada acara pengajian atau mungkin kondangan sunatan, kawinan. Jadi diniatkan enggak berpuasa. Ya, makanya ya puasanya judulnya puasa sunnah Sya'ban. Tapi bukan puasa Ayyamul Bid. Kalau puasa Ayyamul Bid ya 3 hari berturut-turut. Tapi tetap dapat berpahala. Kalau itu memang ada urusan hablum minan nas ya. Tapi kalau puasanya itu sepaket 3 hari berturut-turut, yaitu puasa Ayyamul Bid. Siapa yang berpuasa Ayyamul Bid tiap 13, 14, 15 3 hari berturut-turut, maka insya Allah akan diberikan pahala seperti berpuasa sepanjang masa. Cuman 3 hari berturut-turut berpuasa sepanjang masa. Itu apabila ibu bisa mengerjakan. Kalau tidak bisa mengerjakan karena mungkin kerepotan, itu banyak acara tadi hablum minan nas, mungkin juga sama suaminya nggak diizinin, mungkin juga karena riwah, punya energinya terbatas, punya anak yang mungkin ibu banyak aktivitas, maka ibu tidak berpuasa juga nggak masalah. Karena ini hukumnya apa, Bu? Sunnah. Ya tadi istimewa karena di bulan Sya'ban. Tetapi apabila ibu tidak bisa berpuasa, maka guru-guru kita nganjurin, jangan kalau nggak bisa berpuasa sunnah ya udah cari yang lain, jangan sampai kosong. Di Sya'ban isi waktunya dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Yaitu kita perbanyak untuk sholat sunnah. Silakan mau sholat sunnah apa saja. Innamal amalu bin niat. Sholat sunnah yang tidak ada sebab disebut sholat mutlak. Boleh kapanpun 24 jam. Yang makruh hanya sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Jadi habis sholat asar nggak ada lagi sholat sunnah. Kalau ibu pengen sholat sunnah, pengen mendekatkan diri kepada Allah, maka tunggu dulu di waktu maghrib. Tunggu dulu waktu setelah maghrib. Jangan pas lagi sholat asar terus ibu mau sholat lagi Ini hukumnya makruh. Setelah sholat asar sama setelah sholat apa, Bu? Subuh. Hukumnya makruh untuk sholat sunnah kecuali kondisional. Contohnya apa? Habis berbuat maksiat, tobat, langsung sholat tobat, nggak apa-apa. Setelah sholat asar ataupun sholat subuh. Ataupun ibu sholat jenazah, yang hukumnya fardu kifayah. Itu ada jenazah yang habis dimandiin asar, setelah sholat asar, kita sholat mayit. Ya, itu juga diperbolehkan. Itu kondisional. Tapi kalau ibu mau sholat hajat, mau sholat tasbih, mau sholat apapun sunnah, ini nggak makruh hukumnya sesudah subuh dan sesudah asar. Nah berikutnya ibu kalau bisa tadi bulan-bulan gini tuh udah mulai latihan training untuk perbanyak sholat supaya nggak kaget persiapannya untuk menghadapi bulan apa tadi? Ramadan. Yaitu perbanyak untuk sholat qobliyah ba'diyah, dirutinkan, diistiqomahkan lagi ya. Untuk sholat apa, Bu? Qobliyah ba'diyah yang kita kenal dengan sholat rawatib. Terus berikutnya kalau malam sholat witir. Ya kira-kira ibu sholat witir terakhir kapan, Bu? Udah silakan dibatin masing-masing. Jangan-jangan sholat witir terakhir sama Ustadz Ramadan tahun kemarin. Berarti sudah setahun kurang 2 bulan kagak sholat witir sama sekali ya, Bu ya. Karena paketan itu sama Ustadz tarawih. Habis berdiri sholat tarawih, berdiri lagi sholat apa? Witir. Jangan-jangan ibu eling-eling ya, jangan sok-sokan amnesia, Bu. Lupa-lupa lagi. Terakhir aku sholat witir kapan? Ya ternyata Ramadan tahun kemarin ya. Ini mau udah 2 minggu lagi, Masya Allah ya. Ini ibu mulai latihan karena sholat witir itu tidak hanya di bulan suci Ramadan. Tiap hari ada.
Sholat witir itu sesudah sholat isya ataupun kita bangun lagi habis bobok ya, itu sebelum apa Bu masuk waktu subuh bebarengan dengan sholat tahajud atau qiyamul lail, ibadah yang dikerjakan di malam hari. Itu untuk sholat witir. Berikutnya pagi sholat duha. Sholat duha ini juga untuk hormat waktu pagi, Allah ngasih cahaya matahari terang, bukan untuk semata-mata cari rezeki. Sholat duha pengen dapat rezeki yang banyak, yang akeh katanya gitu. Tapi sholat duha itu untuk sebagai bentuk bersyukur di waktu pagi hari. Ini karena cinta kepada Allah, itu rela, orang cinta itu rela mengerjakan apapun Bu. Meskipun itu susah payah, itu namanya cinta. Ya kalau kita cinta sama manusia kan rela. Ada suami istri karena cinta, yaitu beliin istrinya ini atau istri ngeladenin suaminya karena cinta. Cintanya karena Allah, semata-mata karena Allah. Kita juga sama, melakukan sholat sunnah itu sebagai bentuk cinta. Kalau yang wajib itu mah biasa Bu, karena kewajiban. Masuk di dalam rukun Islam, perintah pada waktu Isra Mi'raj, perintah sholat 50 waktu. Yang awalnya 50 waktu, nego, hanya jadi 5 waktu. Karena itu ngerti umat Rasulullah itu Masya Allah modelnya tuh sok sibuk, super sibuk ya Bu ya. Makanya akhirnya sholatnya jadi 5 waktu. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi penjelasan dalam surat An-Nahl ayat 10, siapa yang melakukan ibadah untuk umat Nabi Muhammad, satu amal kebaikan akan diganjar 10 kali lipat. Makanya kalau ibu sholat 5 waktu, itu sama dengan sholat 50 waktu. Karena satu kebaikan ibu sekali sholat, pahalanya sudah 10 kali lipat. Makanya ibu sholat cuma 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu seperti sholat 50 waktu, udah dijamin. Itu firman Allah dalam tadi ya. Jadi surat Al-An'am ayat 160. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Maka ini banyak pertanyaan masuk di dalam WA saya 160. Alhamdulillah di WA saya, di dalam medsos saya bertanya, Bu Ustadz, apakah setelah nisfu Sya'ban amalan ibadah itu contohnya berpuasa sunnah sudah dilarang? Katanya tidak ada puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Jawabannya apa Bu? Kalau ibu sudah terbiasa berpuasa rutin, istiqomah, puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud ya Bu ya, karena sudah terbiasa, maka silakan ibu untuk lanjut puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Contohnya apa? Besok hari Senin tanggal 16 Sya'ban. Malam ini sudah malam 16 Sya'ban, berarti kan sudah nisfu Sya'ban tuh. Pasca nisfu Sya'ban. Boleh nggak sih Senin besok puasa, Kamis besok berpuasa, kan masih bulan Sya'ban. Terus nanti minggu depannya ketemu Senin, ketemu Kamis, boleh. Kata siapa nggak boleh? Dan dapat pahala nggak? Dapat pahala. Wong puasa itu untuk Allah, bukan untuk pamer-pameran kepada siapa Bu? Manusia. Silakan ibu berpuasa sunnah di bulan apa Bu? Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, silakan. Itu ibu yang sudah terbiasa. Nggak penak kalau ibu nggak puasa. Tapi saya lihat, saya terawang wajah-wajah ibu yang di sini tuh bukan masalah nggak penak ya Bu, karena ya itu tadi lah, nggak usah deh puasa, lawang udah nisfu Sya'ban kata gitu ya. Nah ini, jadi kalau sudah terbiasa ya monggo silakan. Tapi kalau nggak terbiasa ya jangan coba-coba. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa-apa ya Bu, ibu besok tiba-tiba rajin puasa apa ini Senin Kamis tuh bisa malaikat kaget Bu, heran. Tumben katanya gitu, catatannya malah tumben katanya gitu. Karena kenapa? Ibu nggak biasa puasa Senin Kamis, nggak taunya delala kok besok rajin Senin Kamis gitu. Nah ini dihukumin apa? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau nggak terbiasa ya khawatir nggak kuat badannya, drop. Karena bentar lagi, 2 minggu lagi kita sudah menjalankan puasa wajib yang tiap hari, tidak berselang-seling seperti puasa Daud. Kata Rasulullah, sebanyak-banyak berpuasa sunnah adalah puasa Daud. Makanya puasa Daud aja yang tiap hari, tapi selang-seling puasa enggak gitu. Ini puasa Ramadan tiap hari Bu, Masya Allah. Tiap harinya tuh bisa 30 hari lempeng, bisa itu 29 hari. Karena di dalam Hijriah itu kalau nggak 30 hari ya 29 hari. Maka ibu silakan kalau yang mau berpuasa sunnah lanjut, tapi kalau yang sudah terbiasa, kalau nggak terbiasa ya nggak usah. Persiapkan aja untuk fisiknya menghadapi bulan suci
Ramadan. Nah ini ya yang ditanyakan amalan setelah nisfu Sya'ban. Nah ada puasa makro, puasa sunnah yang makro, yaitu kapan? Di akhir penghujung di bulan Sya'ban. Contohnya tanggal 30 Sya'ban. Besok sudah 1 Ramadan, hari ini 30 Sya'ban. Ibu nggak usah berpuasa sunnah, kecuali ibu berpuasa qadha. Qadha itu bayar utang apa? Puasa Ramadan. Ya silahkan kalau ibu berpuasa qadha. Bayar utang ya Bu ya, wajib apa sunnah itu? Wajib. Ibu-ibu dieling-eling, diinget-inget, jangan sok-sokan lupa ya Bu ya. Amnesia lagi lupa. Aku punya utang puasa berapa ya tahun kemarin? Ya itu harus ingat. Utang puasa ya dibayar puasa, meskipun kemarin ibu hamil menyusuin. Itu bayar fidyah, tetap wajib bayar utang puasa. Kecuali orang yang sudah punya penyakit yang kita kenal penyakit kronis. Penyakit kronis itu contohnya apa Bu? Kanker, cuci darah ginjal, bengek, paru-paru, ya TBC yang harus diobati tiap hari. Terus penyakit apa lagi? Jantung, penyakit jantung koroner yang tiap hari minum obat, darah tinggi. Nah itu ya luar biasa. Diabetes, kencing manis yang harus insulin. Kadang ada yang mungkin badannya semakin kurus, itu harus disupport atau harus diapain Ibu? Didorong dengan makanan-makanan yang sehat teratur. Nah ini itu boleh tidak berpuasa, hanya bayar fidyah. Tapi kalau orang hamil menyusuin, nah itu saat bulan Ramadan tidak berpuasa nggak masalah. Tapi tetap kalau mampu bayar fidyah, denda doang. Tapi utang puasanya tetap nanti dibayar. Orang hamil nyusun kan nggak tiap tahun Bu. Kalau sudah lahir ya sudah. Anaknya udah gede nanti minum susu tambahan, minum biskuit, makan dan sebagainya gitu ya. Jadi makanya kita akhir Ramadan ini disunahkan tidak usah berpuasa sunnah. Lebih baik tidak berpuasa sunnah, besok sudah 1 Ramadan. Tapi kalau yang masih punya utang puasa Ramadan silakan untuk berpuasa. Nah terus berikutnya apa persiapannya? Atau yang kita kenal dengan tarhib Ramadan. Karena kita akan memasuki bulan yang wajib, disebut bulan suci yang wajib. Apa bulan suci yang wajib? Karena hari-harinya pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan tuh ada 3 yang besar. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 menunaikan ibadah baitullah. Di dalam rukun Islam yang 5 ini 3-3-nya ada di dalam bulan suci Ramadan. Dalam satu waktu, dalam 1 bulan itu apa aja? Sholat harian. Orang sehat sholat, orang sakit sholat, orang kaya sholat, orang miskin sholat, yang nyalonin presiden sholat, yang gak nyalonin presiden juga sholat, rakyat juga sholat, orang tua sholat, orang muda yang sudah balik juga apa Bu? Sholat, orang kaya, miskin, orang sakit, orang yang kerja, orang yang di rumah kabeh itu sholat. Orang yang lagi plesir, lagi safar sholat, yang di rumah dasteran juga apa Bu? Sholat. Maka sholat mah tiap hari. Tapi kalau bulan Ramadan ditambahin lagi sholat sunnah. Sholat sunnah mu'akad yaitu sholat sunnah apa Bu? Tarawih. Nah ini maka di bulan Ramadan ini ibu persiapkan yaitu untuk apa Bu? Persiapkan fisik, jasmani dan rohaninya. Itu persiapan yang pertama. Yang pertama ini persiapan fisik, jasmani dan rohani karena menyambut datangnya bulan suci yang wajib. Hari-harinya sudah terhitung wajib. Sholatnya, puasanya tiap hari tidak ada jeda. Tidak ada jeda selang-seling. Terus apanya lagi? Yaitu di situ di bulan Ramadan ada mengeluarkan apa Bu? Zakat. Zakat fitrah, zakat mal itu di bulan Ramadan. Terutama yang zakat fitrah. Mungkin zakat mal itu nggak di Ramadan, nggak apa-apa ya, tergantung punya hartanya dari apa. 1 tahun dihitung. Seperti itu. Tapi zakat fitrah dikeluarkan startnya mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai apa Bu? Sampai di akhir penghujung apa? Berpuasa Ramadan. Itu untuk berpuasa, ya untuk apa ini Bu? Di bulan puasa mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Yang kita keluarkan ada kewajiban mengeluarkan 3,5 liter beras. Karena di Indonesia ini ya makanan pokoknya mah beras. Terus berikutnya atau 2,5 kilogram apa Bu? Beras atau 3,5 liter beras makanan pokok. Bagi berlaku baru bayi yang lahir ataupun udah sepuh, nenek-nenek, kakek-kakek tetap mengeluarkan. Itu dikerjakan semua di bulan suci Ramadan. Makanya disebut bulan suci yang wajib. Kalau Rajab kemarin bulan suci yang sunnah, Syaban ini juga bulan suci yang sunnah.
Syaban ini tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan, suci yang sunnah. Syaban ini tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Nyambut bulan suci Ramadan yang memang penuh energi. Ibu mengeluarkan energi tenaga untuk berpuasa. Karena setiap hari tadi ya. Nah, yang kedua adalah ya harus menjemput atau menghadapi bulan suci Ramadan tuh dengan bahagia. Mang fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan masuk ke dalam api neraka. Belum berpuasa ibu sudah seneng karena mau kedatangan tamu istimewa. Zaman dulu kita kecil ya Bu ya, ini orang tua kita, saya selalu ngamatin tuh. Abah saya, ayah saya, kalau bulan suci Ramadan itu Masya Allah tuh. Nyuruh ibu ngelepas gorden, disuruh cuci. Gordennya dicopotin, itu kaca-kaca, jendela-jendela tuh dibersihin pakai koran Bu. Kayak koran, bersihin koran tuh biar mengkilap. Sekarang koran masih ada gak sih ngelap-ngelap itu? Kayaknya udah pensiun gak ada ya Bu ya. Insya Allah tuh ya adanya itu udah gak ada koran kayaknya ya, pakai lap kayaknya ya. Nah itu, terus orang tua ngecat rumah zaman dulu pakai kapur. Kapur itu yang dicelup pakai kayak sabut gitu ya. Di kapur, sekarang macet gitu, dicet-cet rumah. Kapur itu yang dicelup pakai kayak sabut gitu ya. Di kapur, sekarang macet gitu, dicet-cet rumah-rumah, kolong-kolong dibersihin mah kerja bakti. Itu saking senengnya mau menyambut datangnya bulan suci apa? Ramadan. Itu aja seneng aja sudah dapat pahala Bu. Apalagi kalau kita mengerjakan ibadahnya. Masya Allah. Ya, jadi persiapkan jasmani rohani. Berikutnya juga persiapkan tadi kebahagiaan, kesenangan karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Berikutnya apalagi? Persiapkan ilmunya. Ibu harus tahu ilmunya tentang berpuasa Ramadan. Caranya bagaimana? Ya harus bertanya atau tolabul ilmi tentang bab berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak juga yang belum paham. Itu sudah adzan masih aja minum. Sudah adzan masih apa ini Bu? Nah, masih makan gorengan atau masih nyoel-nyoel pakai jeruk atau duku gitu. Ya ini nggak ngerti, dipikir sesudah adzan baru la ilaha illallah baru tuh selesai minumnya ditaruh. Ya kalau udah kayak gitu ya berarti berpuasanya berbukanya juga harus selesai ini dong. Selesai adzan dong. Sekalian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tuh baru minum ya Bu ya. Ini ada Mas, nggak ngerti tuh ada. Saya juga kaget ada pertanyaan itu. Masya Allah ini guru ngaji fikihnya siapa ya? Kita juga jadi kaget ya Bu ya, itu orangnya memang nggak ngerti atau gimana? Ya jadi startnya mulainya ya dari adzan subuh. Berikutnya apa Bu? Startnya mulainya sampai adzan maghrib. Jangan sampai selesai adzan. Nah itu kok penak banget selesai adzan. Sampai la ilaha illallah baru tuh selesai seruk minum. Ini ya, jadi itu harus ngerti ilmu tentang berpuasa. Karena harus punya bekal ilmu. Kalau tidak punya bekal ilmu ya kita mau jadi apa ini hidup ya Bu ya. Tidak punya ilmu ya hanya jadi salah semua untuk ibadah. Hanya dipersiapkan untuk ilmu tentang bab puasa Ramadan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Sekarang semua orang pada punya handphone. Hanya punya media sosial, nanya ya, kadang ngelihat ke TikTok ya Bu mau tanya ke TikTok ya nggak ada yang jawab itu. Siapa yang jawab? Orang share itu misalnya guru siapa, TikTok macam-macam ini dan itu ya. Semua yang kita lihat itu tidak langsung kita ikutin Bu. Harus kalau minta amalan harus dapat ijazah dari guru. Jangan asal aja ada amalan ini dikerjain, itu latah ngikut-ngikut. Harus ibu kenal sama gurunya yang ngasih apa Bu amalan. Janganlah khawatir kalau ibu niru-niru kagak kenal gurunya. Di TikTok ada amalan ibu ngikutin, baca ini berapa kali, akhirnya kalau nggak kuat mohon maaf ya Bu ya, bisa itu nggak kuat mentalnya, nggak kuat rohaninya, kemasukan apa Bu makhluk yang lain. Nggak boleh ngikut-ngikut. Itu tanyakan dulu kepada guru yang ada di sekitar yang sering ketemu, jumpa langsung offline seperti itu. Nih jadi makanya dipersiapkan ilmu tentang puasa apa Bu? Ramadan. Tadi persiapan lahir batin, jasmani rohani. Berikutnya adalah
berbahagia, harus hatinya seneng mau masuk di bulan suci Ramadan. Terus persiapkan juga apa Bu? Ilmunya tentang apa ini? Tentang puasa. Ya harus ngerti, jangan ngasal. Itu ya. Kalau ada yang bertanya, kalau anak-anak kecil-kecil ini diajarin berpuasa, kira-kira sampai puasa beduk, nanti nyambung lagi puasa Maghrib, nggak apa-apa tuh bocah. Tapi emak-emak jangan ikut-ikutan, aku lagi sakit, yaudah deh puasa beduk. Nanti minum makan, habis itu nyambung puasa apa Maghrib. Nggak ada puasa beduk ya Besti. Itu enak aja, itu dikirain puasa kalau lagi sakit, boleh nggak sih Bu puasa beduk? Ya nggak ada. Kata siapa itu ada puasa beduk? Puasa beduk itu untuk anak PAUD. Untuk anak apa Bu? Ya anak kecil, ya muridnya Bu Nur itu puasa beduk. Ya Bu, anak-anak TPA, anak-anak PAUD itu puasa beduk. Kalau emak-emak dewasa ya nggak ada. Kalau nggak bisa, nggak kuat ya tidak usah berpuasa. Tapi kalau sudah sehat nanti kontrol. Itu bocah-bocah diajarin berpuasa. Kadang-kadang anak-anak sekarang juga udah kuat, kelas 3, kelas 4 sudah puasa apa Bu? Maghrib ya. Ini alhamdulillah berarti ibu dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala, bukan pahala puasa anaknya, tapi ibu dapat pahala mendidik anak yang soleh dan soleha. Tambah gede itu pahalanya. Gede itu apa? Ya tambah besar karena ibu didik itu kan sampai terus. Tidak hanya amalan saat itu saja. Karena anak itu dilatih berpuasa dari kecil sampai gede. Kalau dia tidak berpuasa nggak enak. Bukan karena pengen dipuji dulu kecil gini, mah aku puasa mah nanti aku beliin hadiah ya apa sepeda. Itu kayak Pak Jokowi maksudnya sepeda. Hadiahnya ya Bu ya. Beliin hadiah apa? Zaman dulu mungkin dibeliin tas baru, dibeliin sepatu baru kayak gitu. Kan seneng itu bocah ya Bu ya. Dikasih apa? Itu untuk support aja, menyemangati. Apa itu istilahnya merangsang. Memberikan apa Bu? Rangsangan supaya anak itu. Tetapi ya tadi Ibu harus lihat kondisinya karena kan masih kecil. Tapi ibu jangan dikit-dikit, oh gak usah puasa deh, udah makan aja makan gitu. Dijujurannya anaknya dari kecil gak terlatih untuk ibadah. Terutama kalau sudah 7 tahun ya, diajarkan sholat, diajarkan berpuasa. 7 tahun itu kelas berapa sih? Kelas 2-an ya? Kelas 2 naik kelas 3, kelas 1 ya, 7 tahun itu ya, kelas 1, kelas 2 gitu. Ibu ajarkan mulai dari kecil, supaya terbiasa. Dan kadang-kadang juga anak yang gede-gede tuh bandel-bandel juga Bu. Saya zaman dulu juga keingetan bandel-bandel. SMP, SMA itu kadang-kadang kalau terprovokasi sama temennya itu juga akhirnya apa Bu? Nggak puasa juga kadang-kadang. Dablek itu apa Bu? Ya tadi terpengaruh oleh siapa? Temennya. Nggak berpuasa. Kadang di rumah sahur. Ntar udah sekolah ya namanya remaja ya. Main kemana mall, diajak temennya minum. Mungkin ada yang laki apa Bu? Ngerokok cedat-cedut itu kan tantangannya besar. Seneng itu lagi berpuasa itu seneng. Nafsunya sama apa Bu? Nafsunya sama hawa itu pasti goda. Udah temennya ngerokok ikutan tuh. Kan kalau Ramadan gitu sekolahnya kan gak terlalu full. Pulang cepat. Nah itu bocah-bocah tuh nongkrong. Tuh anak-anak itu liatin tuh pada naik motor-motor tuh. SMA zaman now. Kalau zaman dulu mah ngontel naik apa Bu? Sepeda atau jalan. Sekarang tuh anak-anak sudah pinteran motor tuh boncengan sama temennya 3 orang, 4 orang. Laki perempuan kadang-kadang tuh SMP SMA itu. Ini boncengan udah kagak ngerti tuh mana yang mahram atau tidak ya Bu. Sampai ngeliatnya ada miris. Itu anak-anak remaja zaman sekarang itu. Ya ini ya jadi istilahnya tuh naudzubillah min dzalik Allah. Mudah-mudahan anak-anak ini selamat dunia maupun akhirat. Pergaulan zaman sekarang ya kita juga susah. Karena sekarang tuh sudah ada apa ini Bu? Handphone. Kalau zaman dulu kan kagak ada ya Bu ya. Itu tulis-tulis kertas saja udah kaget-kagetan, banyak kayak gitu ya. Ini jadi maka dikontrol supaya apa ini? Supaya ya anak-anak dikasih ilmu pengetahuan ibadah puasa itu bagaimana. Ibu-ibu jangan apa ini? Jangan segan-segan untuk ngoceh ya Bu ya. Kalau ibu-ibu kalem, lemah lembut kayak Putri Soleh. Ya Bu tahu nggak Putri Soleh? Lihat anaknya, lihat anaknya senyum-senyum, peringas-peringis ini emaknya. Kalau jadi tipe emak yang suka ngomel Bu. Tipe emak yang suka ngoceh. Ya kalau bisa anak itu deket sama orang tuanya. Jangan anak itu deket curhat sama temennya Bu. Curhat sama media sosial. Nah ini ibu salah itu. Ibu itu udah dilompatin sama anak kita Bu. Kalau bisa dicurhatin sama anak. Udah kalau gede-gede berasa kayak temen. Kayak apa ini sedulur kayak konco. Kayak temen kayak bestie gitu. Nah sebab apa ya enak kita jadi curhat-curhatan tuh sama bocah sama anak ya. Itu aja dari kecil sudah sering ajak ngobrol. Pulang sekolah ibu tanyain, ibu nanyanya juga harus gembira. Ini memberikan ilmu.
Bulan Ramadan ajarin tentang ilmu puasa ya ini. Itu namanya orang tua tadi bahasanya umum madrasatul ula. Ibu adalah apa? Guru di dalam rumah. Harus pinter jadi ibu. Pinter tuh bukan karena ya wah harus sekolah S1, S2, S3, STLR, bukan itu ya Bu ya. Pinter tuh ya seperti ini, berangkat tolabul ilmi, ibu ajarkan itu kebaikan. Kalau ada tamu salim, itu termasuk juga lepas sendal di rumah orang itu salam dulu. Salim itu ajaran adab, akhlak. Penting banget itu. Yang kadang-kadang mungkin di sekolah ya pelajaran doang formal, tapi seperti itu tuh ajaran didikan dari kecil. Siapa yang berperan? Orang tua. Pas bulan Ramadan ajarkan itu. Ibu-ibu juga jangan error juga ya Bu ya. Pas lagi head makan di depan bocah. Tuh bikin mie goreng terus kriak makan apa Bu? Baunya sedap terus ada kerupuk dikunyah krotok gitu. Tuh bocah lagi puasa ambil apa? Melet. Bu ya. Terus sambil kayak gitu ini emak yang kagak beres tuh emak kayak gini nih. Tuh jam 10 pagi bikin mie goreng kayak gitu ini emak yang kagak beres tuh emak kayak gini nih. Tuh jam 10 pagi bikin mie goreng nanya gitu. Nah ini orang tua itu ngajarin makanya harus ngasih pendidikan ilmu. Kalau lagi head Bu, ini eling-eling ya. Kalau lagi head kalau maem ya ibu kan pasti lapar. Mau namanya nggak puasa kan? Ibu kalau lagi head itu pas bulan Ramadan maemnya jangan di ruang makan, pindah tempat kunci di mana kamar mandi gitu. Bukan ya Bu ya. Ibu maem itu masuk ke ruangan yang rasa ibu tuh aman. Bukan jangan kutak itu ibu lagi ngiris apa kudubrak itu piringnya ya Bu ya. Tuh bocah itu ya pasti penasaran. Kunci pintunya. Masuk makan pelan-pelan. Ntar kalau ibu sendal, jangan di depan apa itu? Depan bocah. Ini emak kagak beres. Ya Bu ya. Nggak ada di sana. Ya. Ada nggak orangnya datang? Nggak ada kan? Sono. Nah ini jadi intinya kita semua itu memberikan ilmu. Makanya berpuasa itu harus ngerti ilmunya. Supaya nggak hanya sekedar apa Bu? Puasa nahan lapar, nahan haus itu doang, nggak ada maknanya. Ibu kasih ilmu kepada anak kita, kepada orang di sekitar, kasih contoh. Ilmu itu yang nggak harus ngoceh-ngoceh terus sih, contoh aja, contoh perilaku tuh sudah. Ibu nata sendalnya ditata, dirapiin, baju ibu dirapiin tuh sudah ngasih contoh. Kalau emaknya semrawut nggak karu-karuan, suami istri, bapak ibu semrawut, anaknya juga ikut apa Bu? Semrawut. Itu rumah udah kayak kapal meledak. Nggak karu-karuan itu isinya semrawut semua. Tapi kalau rapi ya dengan tatanan ilmu rapi itu insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi maka hadapi tarikh Ramadan, persiapan jasmaninya, kesehatannya, ruhaninya termasuk mulai dari Sya'ban, Rajab, Sya'ban itu dipersiapkan. Terus berikutnya harus bahagia. Itu hidup itu di dunia harus bahagia. Dikasih ujian tetap bahagia. Dikasih ujian, dikasih cobaan tetap harus seneng hatinya. Bersyukur, oh ini ujianku cuman segini. Masih banyak ujian yang berat itu. Itu orang nggak ada yang nggak diuji Bu. Kalau nggak diuji ya patung itu. Nggak diuji diem aja itu patung. Ya tuh sono patung kuda jawab PK diem aja dari dulu. Segitu aja kagak lompat-lompat itu patungnya Bu ya. Kalau lihat di patung itu ngapain itu ya patung ya Bu ya. Patung pancoran zaman kita udah di sini ya gitu aja dari dulu. Paling dicat lagi gitu ya. Makanya kalau manusia tuh bersinergi terus ya di apa Ibu imannya di ini terus dinaikkan terus ya biasa kadang naik turun. Cumanya nggak usah puyeng kalau ada yang nanyain kenapa sih baca surat Yasin bid'ah. Ibu udah gemeter kalau dia bilang apa Bu bid'ah sesat kata gitu. Bid B bid Z mumet jadinya ya Bu ya. Nggak usah pusing. Kalau ada yang nanya kenapa nih Sya'ban baca Yasin, Ibu baca Yasin aja udah alhamdulillah ya Bu ya. Daripada ibu pegang handphone, tiktokan, baca surat Yasin 3 kali aja udah bengek. Minum, Yasin 1. Minta apa ini Bu? Semalam itu minta apa? Baca Yasin pertama. Diparingi apa? Berkah umur. Cukup umurnya. Enggak, umur itu bukan yang dilihat kuantitas. Berapanya, tapi kualitas. Gitu ya. Berikutnya yang kedua, baca surat Yasin minta apa Bu? Minta paringi rezeki. Ya Bu ya, halalan toiban. Rezeki itu apa saja. Rezeki suami, rezeki istri, rezeki anak, keluarga,
punya tetangga tuh teman-teman majelis taklim itu paringi rezeki. Yang ketiga minta apa Bu? Minta apa diparingi apa? Diparingi tetap iman, Islam, ihsan dalam keadaan husnul khotimah. Itu udah dikerjain belum? Sudah ya Bu ya, baca Yasin dikerjain. Lah saya belum Bu, ya udah kerjain. Tidak ada kata tidak apa Bu terlambat untuk melakukan ibadah. Cuman baca Yasin 3 kali. Itu aja udah megap-megap. Yasin pertama udah berhenti dulu ngos-ngosan. Masih ada yang tawar-menawar, boleh nggak Bu Ustadz? Habis maghrib, dipotong lagi habis isya, potong lagi itu habis subuh. Ya udah saya bilang aja boleh ya Bu. Kalau dibilang nggak boleh kagak ngerjain itu orang. Ya udah nggak apa-apa boleh. Saya bilang gitu aja ya Bu ya, dikerjain. Itu masih ada yang tawar menawar. Itu ya. Jadi kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala supaya ibadah ini menjadikan amalan yang tercatat oleh malaikat dan sampai menjadi deposito catatan di akhirat kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, ada pertanyaan sampai di sini mengenai tentang ya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terutama istiqamah itu kan batasnya kita kayak itu 15 hari maksimal ya. Iya. Di hari ke-16 itu Iya. Jadi kan ragu-ragunya di bulan Ramadan, kalau bulan puasa kan sudah terlalu misal kayak itu sudah sampai tanggal 15 Ramadan itu masih ada, berarti apa namanya? Anggap itu hanya dari tanggal 1 Ramadan. Ramadan itu misalkan istiqamah apa namanya? Nah kita kan ragu-ragu tuh pas selesainya istilahnya itu, kalau udah selesai istilah kan kadang biasa dulu tuh ada darah gitu, ada darah di lebih dari 15 hari. Tapi maghrib nanti tuh nggak ada lagi, nah kita besoknya itu mulai puasa atau gimana untuk mengetahui batas Batasnya ya Ibu lihat harus punya catatan. Jadi kalau pas Ibu itu kapan headnya, mulai kapan, ya jadi kan head hitungannya kan 15 hari head itu maksimum. Setelah 15 hari masih keluar darah, itu kan berarti istihadah. Nah ternyata istihadonya terus dari hari ke-16 sampai hari ke-30. Ya ibu harus ini, jadi batas headnya itu kapan, misalnya keramasnya asar gitu ya Bu ya. Berarti kan sudah wajib sholat karena sudah 15 hari. Karena mulainya tanggal 1 head itu asar juga, ya dihitung pendak gitu. Nah kalau namanya orang Jawa itu pendak. Sampai 15 hari ke-15 asar, ya itu berarti saat asar sudah mulai apa Bu? Sholat. Ternyata pas sudah keramas itu masih berdarah, yaitu statusnya sudah istihadah. Istihadah yang maksimumnya sampai 15 hari lagi. Hari ke-15 asar itu ketemu lagi Ibu ngitung. Jadi kayak ya Ibu kalendernya tuh lengkapin aja sampai buletan Ibu sampai hitungannya langkah 15. Kalau melangkah tuh sampai 15 hari. Kalau asar ya ketemunya sampai asar lagi. Nah itu ternyata sampai asar lagi hari ke-30 itu ternyata Ibu masih istiadah kan udah puasa itu kan. Gak taunya darahnya masih ada ya, berarti setelah 15 hari istiadah dihitung lagi tuh head. Gitu. Itu biasanya berlaku bagi perempuan yang sering juga itu yang melakukan ini Bu, kontrasepsi. Saya soalnya punya adik dulu waktu dia pas lagi kuliah apa itu spesialis ya, dia mau masuk apa tuh kedokteran itu KB spiral, nanya ke saya Bu, ini dokter juga nanya ke kakaknya, maksudnya itu nanya hitung-hitungan ini. Itu kan ngeflek terus. Jadi dia bingung urusan, ya udah tadi 15 hari itu. Kamu harus diingat mulainya dihitung head itu tanggal berapa sampai 15. Jadi ini mu langkahnya. Jadi kalau udah kalender itu ada coretannya gitu loh. Bolpen itu dari tanggal 1 gini itu. Kalau sudah 15 ya udah. Gitu. Satu harinya itu dari apa ya? Kan tanggal 1 Ramadan itu kayak satu hari itu tanggal 2 apa emang satu Ramadan. Jadi head itu minimum 1 kali 24 jam. Head itu keluar ngeflek ataupun deres itu hanya 1 hari. 1 kali 24 jam. Jadi kalau ibu itu head misalnya gini, ibu sahur nih di hari 1 Ramadan. Gak taunya ibu duhur apa itu? Batal. Berarti head kan? Ya udah dihitung itu. Hari itu udah dihitung, udah hari pertama, jadi nggak bisa berpuasa. Saya punya utang kan, ibu antara puasa dari subuh ke duhur itu ya sudah nggak dihitung. Tapi ibu masih lumayan kan, ibu masih bisa berpuasa meskipun itu kan head istihadah itu kan udah puasa Allah Bu.
Namanya itu anjurannya bagi perempuan yang minum obat penunda haid supaya pengen apa? Pengen haidnya lancar, nggak boleh juga. Kalau saya sih ketat ke jamaah nggak boleh bu. Ibu minum obat penunda haid supaya ibu lancar haidnya apa ini 30 hari biar nggak punya utang, nggak boleh. Karena kenapa darah itu harus dikeluarkan kalau ibu sumpel, tau nggak disumpel itu kan minum obat-obat itu kan nyumpel. Ibaratnya itu gini loh, ada saluran terus ibu sumpel, akhirnya pas lagi itu bol, baunya nggak karu-karuan, takut jadi penyakit, harusnya dikeluarkan itu penyakit. Itu makanya kan saya juga nggak terlalu seneng kalau ada mau berangkat ibadah umroh itu kan memang harus nggak haid kan 9 hari kan umroh kan sebentar ya bu ya. Itu yang memang kepepet baru minum, karena kalau nggak minum ya udah alamat nggak bisa ibadah di sana. Ya, tapi kalau itu kan sebab karena safar, perjalanan. Butuh uang banyak, butuh waktu jauh kan. Tapi kalau ibadah puasa nggak usah. Ibu kan yang ngasih haid kan Allah juga. Istiadah juga Allah juga nggak usah. Ada orang jam segini haid. Ibu jangan marah-marah. Langsung emosi jiwanya tatus. Astagfirullahaladzim, Al-Fatihah. Gitu. Anak kenapa? Lagi haid marah-marah. Marah-marahnya nulis status. Akhirnya tetangganya, temennya, bestinya ngintip. Kepo itu nulis apa sih kok astagfirullahaladzim katanya gitu. Marah-marah, ibu yang marahi siapa? Itu marahi Allah dong berarti. Yang ya udah bersyukur aja. Masa aku dari pagi siang sore udah mau 15 menit lagi haid itu marah-marah emosi jiwa. Gak usah udah. Insya Allah ibu terhitung dapat pahala, tapi memang sudah batal. Nanti dibayar setelah Ramadan. Ya, jadi hitungannya tadi ibu harus coret-coret kalender. Kalau masih bingung ya tanya ke guru. Supaya apa nih jelas, oh ini. Saya paling banyak itu pertanyaan Ramadan itu tentang bab darah. Soalnya pasien-pasien banyak banget gitu. Kalau bab darah yang kan keder mengenai ngitung apa bu, masa puasa ya. Ya itu aja ya bu ya globalnya. Satu lagi, Ya. kalau puasa tadi sudah pahami ini sholat istiadah kan biasanya harus 1 kali dulu. Biasanya kan kalau dari maghrib isya kalau masih menjaga wudhu nggak bisa. Ya. Ya, kalau istiadah 1 kali wudhu, 1 kali sholat wajib. Misal saya istiadah itu udah 7 kali ternyata kalau tadi kata Ustazah istiadah itu 15 hari bahkan maksimal. Ternyata dari ke-8 saya bersih itu nggak ada. Jadi saya wudhunya itu dari maghrib isya udah 1 kali aja. Nggak apa-apa kalau emang ibu sudah yakin. Besok aja berarti balik lagi ibu berarti mengalami masa-masa suci di antara istihadah. Istiadah itu sebenarnya kan ya kita sedang ada gangguan itu aja bu. Ada error untuk masalah nggak stabil lah bahasanya labil ya. Jadi itu ibu ada masa-masa suci di antara masa istiadah. Jadi pas istiadah ya tetap urusan untuk bertoharo bersuci ya 1 kali sholat, 1 kali wudhu, 1 kali sholat wajib. Tapi kalau ternyata tengah-tengah kok udah istiadah kok udah berhenti ya gitu. Berarti sudah ini ya berarti normal lagi gitu. Emang harus telaten ya. Terus telaten ya harus ngerti kondisi diri kita sendiri. Dan kalau sedang istiadah gitu ya konsultasi ke ahlinya, medis jangan dibiarkan. Khawatir ada masalah-masalah problem meskipun itu sekecil apapun ya Bu ya. Pasti lo ada sesuatu itu. Ya itu aja ya Bu ya. Nah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini semua diparingi sehat, lahir batin, ilmunya diparingi bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Ghafir lana dzunubana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Untuk para almarhumah, Allahumma fir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Bareng-bareng kita baca doa sapu jagat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus untuk Majelis Taklim Miftahul Jannah Blok F Perumahan GCC Sakura Syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih, mohon maaf verbatim. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.